Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia mencikir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, segala karya Injili yang dilakukan oleh manusia sebagai perwujudan pelaksanaan firman Allah tidak akan lenyap apabila karya itu berasal dari Allah. Sebab di dalam karya itu bernaung kuasa ilahi. Dan apabila orang menentang karya Injili itu yang berasal dari kuasa ilahi, berarti mereka melawan Allah. Demikianlah refleksi dari Gamaliel, seorang Farisi. Tampaknya tidak semua orang Farisi itu menentang atau membenci Yesus. Tampaknya ada yang terkesima dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Gamaliel dalam refleksinya mengatakan hal itu, sebab dia melihat bahwa ada unsur istimewa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Gamaliel melihat kemesiasan Yesus Kristus, sebab sebelumnya pada waktu itu ada banyak mesias-mesias yang lainnya. Disebutkan ada Teudas, hampir 400 orang pengikutnya. Atau ada juga si Yudas dari Galilea, juga sama, dianggap sebagai Mesias. Namun ketika Teudas dan Yudas itu mati, dibunuh, mulailah kocar-kacir dan buyar para pengikutnya. Gamaliel justru melihat berbeda dengan satu Mesias ini yang disebut dengan Yesus Kristus itu. Sang Mesias satu ini beda. Ternyata dia mati, tersalib, namun para pengikutnya
justru begitu semangat dan pemberani. Makin banyak pengikutnya dan malahan berani untuk mewartakan Injil, mewartakan keselamatan, dan juga bahkan melakukan mujizat-mujizat yang sama dengan Mesias yang mati tersalib itu. Hal ini membuat Gamaliel melihat kemesiasan Yesus Kristus sebagai Mesias yang berasal dari Allah. Tindakan Yesus Kristus menggandakan roti untuk memberi makan 5.000 orang, dari 5 roti 2 ikan menjadi begitu banyak bisa memberi makan 5.000 orang, merupakan tindakan ilahi. Tindakan penggandaan roti ini, memberi makan 5.000 orang ini, hanyalah satu dari berbagai banyak mujizat tindakan ilahi yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Memori tentang tindakan-tindakan mujizat, terlebih yakni kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, membuat para rasul menjadi lebih bersemangat dan berani untuk mewartakan Injil. Melakukan karya-karya Injili lainnya dalam hidup menggereja, berdevosi, berekaristi, dan melakukan karya kemanusiaan. Sebab mereka sadar bahwa karya yang mereka lakukan itu berasal dari Allah. Dan apabila ada yang menentangnya, berarti melawan Allah sendiri. Untuk itu kita semua tidak perlu takut untuk terlibat aktif di dalam karya Injili, berdevosi, berekaristi, beramal bakti kemanusiaan. Kita mewartakan Injil pula dimanapun berada. Tentunya itu semua adalah karya Injili. Dan sejatinya apabila ada yang menentang kita, itu berarti menentang Allah. Sebagaimana karya Injili terutama adalah ekaristi, adalah karya ilahi, tindakan ilahi dari Allah, maka tak akan lenyap karena berasal dari Allah. Dan kita semua yang terlibat aktif di dalam karya Injili itu yang adalah karya ilahi, maka kita pun akan diilahikan. Dengan demikian kita semua berada di dalam jalur keselamatan.